Tuhan dan menunjukkan ketaatan. Di situ juga disebutkan bahwa Yesus mengajarkan pentingnya kesucian dalam beribadah kepada Tuhan. Ya, jadi aku lanjut ya. Perbedaan terakhir yang keenam, yakni Isa atau Yesus mengajarkan tentang pentingnya kebersihan dan kesucian sebelum beribadah. Nah, di Bible sendiri, Bu, kebersihan itu dihilangkan karena ajaran Paulus itu sendiri. Jadi banyak ayat-ayat yang bertentangan dengan Nabi Isa atau yang dikarang oleh Paulus itu sendiri. Mungkin di next berikut aku akan menjelaskan siapa Rasul Paulus itu. Mungkin di sini bisa aku berikan kisi-kisi sedikit ya. Rasul Paulus itu adalah rasul yang pernah yang apa? Bagaimana Ibu? Bang Wela sama Gurunda dulu karena Bang Wela Oke, ya. Jadi ya, untuk Rasul Paulus itu sendiri next lah ya. Lanjut bersama Paman Gurunda Bang Sumat. Silakan. Ibu bentar ya, Iwan Pila sambil di follow akun Abuya Strong 2 ini ya. Sebelum saya turunkan nanti follow dulu. Lanjut Gurunda, betul Gurunda. Iya, Masya Allah, Ibu Carolina si Tepu ini salam kenal ya Bu ya. Gak kenal, kamu aja aku bulu betisku banyak bulunya. Gak kenal oh ini mah. Teman SD saya dulu toh. Alamat temanku ini rupanya. Iya, jumpa lagi kita ya. Aduh Ibu. Kau sudah menghina aku, kau sukanya menghina. Aku tetap mengasihimu. Iya. Aku tidak akan mengasihimu Juma. Beda loh itu menghina dengan ngajak diskusi. Jadi aku tetap mengasihi kamu. Biar kamu menghina, mempunyai aku. Aku doakan kamu menjadi Paulusnya Tuhan. Gak mau aku jadi Paulus Bu. Amit-amit jadi Paulus. Gimana? Paulus itu adalah? Paulus itu dulu zamannya dulu dia kan suka menghina orang pengikut Yesus. Dia membunuh pengikut Yesus. Tetapi ketika Tuhan Yesus menjumpai dia menjadi buta. Dia menjadi penginjil. Begitu dan melakukan mujizat Tuhan. Kenapa kalian membenci Paulus? Dia tidak menyalahkan apa-apa. Dia itu adalah rasulnya Yesus. Dia bukan nabi, tetapi dia rasul. Begitu Bang Juma yang terhormat. Iya, baik Bu. Jadi sebenarnya tak ada yang membenci Paulus. Hanya saja manusia yang berakal sehat itu akan senantiasa menjauhi penyesat. Tidak akan mau berkongko-kongko dengan penyesat. Tidak akan mau kemudian berdamai dengan penyesat itu. Sedangkan Paulus ini angkatan jahat yang dinubuatkan oleh Yesus di dalam Matius 12. Orang Farisi yang akan dijadikan sebagai contoh kepada manusia, sebagai angkatan jahat yang menerima tanda kebangkitan pada hari ketiga. Di situ Ibu bisa lihat di dalam Matius. Buktinya mana, tunjukkan apa ayatnya mana. Jangan kau cuma ngomong ubah-ubah ayat lagi orang. Baik Bu, baik. Jangan marah-marah dong, nanti rontok bulu betisnya. Sabar. Jadi diterangkan di dalam Matius 12. Saya baca Bu ya. Pada waktu itu berkatalah ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat." Iya. Ibu berapa? Baca dulu. Hah? Berapa? Apanya? Ayat berapa itu yang kau baca? Oh, Matius 12 nomor 347.000. 300.000 mana ada? Hah? Enggak ada ya? Oh, Matius 12 betul. 38 sampai nomor 38 sampai 45. Ibu mau baca pakai apa ini? Dalam hati atau apa itu? Oh, Bible. Iya, siap. Ternyata ibu ini diam-diam cantik juga ternyata ya. Kalau diperhatikan ibu ini cantik loh teman-teman. Cuman nggak ada yang perhatikan.
Hanya sayang tidak ada yang memperhatikan. Itu. Saya baca juga di sini, Bu. Boleh? Kita sama-sama baca ya. Hah? Gimana, Bu? Matius berapa tadi? Alamak. Apa? Konsentrasinya pudar. Matius 12 nomor 38 sampai nomor 45.000 gitu. Nah, bacalah. Ayat 38 ya, ayat 38 ya. Siap. Nah, Ayat tanda Yunus artinya itu, judulnya tanda Yunus. Ya, betul. Tanda Yunus. Nah. Ibu ini kan berkumis. Iya, baca. Tapi jangan kamu lebih-lebihkan, jangan kurang-kurangi ya. Iya, Ibu. Besok aku kirim silet, Bu ya. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat satu tanda daripadamu." Tetapi jawabnya kepada mereka, "Angkatan jahat dan tidak setia ini menuntut satu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal dalam perut rahim bumi 3 hari 3 malam. Artinya bahwa ketika angkatan jahat, ahli Taurat dan orang Farisi minta tanda, Yesus memberikan tanda angkatan Yunus ini 3 hari 3 malam ini sebagai simbol kepada angkatan jahat. Kalau 3 hari 3 malam dalam perut ikan, hari ketiga keluar dari perut ikan. 3 hari 3 malam dalam perut bumi, hari ketiga keluar dari perut bumi. Dan itu adalah tanda angkatan jahat, pertobatan yang Ibu katakan barusan. Diterangkan di data selanjutnya, nomor 43 misalnya. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara di tempat-tempat yang tandus mencari penghentian. Tetapi ia tidak mendapatkannya. Lalu ia berkata, "Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu." Maka pergilah roh jahat ini dan mendapati rumah kosong itu bersih, tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya untuk mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaan semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan jahat ini. Apa artinya, Ibu? Setelah membunuh orang itu bertaubat, iblisnya keluar. Tetapi iblisnya keluar itu bukan untuk selama-lamanya, melainkan iblisnya memanggil 7 iblis lainnya untuk masuk kembali ke orang yang bertobat tadi. Kemana perginya? Ya ke Paulus. Tunggu. Itu tidak ada hubungannya dengan Paulus. Oh, ada dong. Ahli Taurat dan orang Farisi itu siapa, Ibu? Tidak ada hubungannya sama Paulus. Ini tentang apa? Tentang tanda Yunus. Ini tentang jelaskan sini. Tunggu dulu. Di sini Alkitab yang menjelaskan orang yang tidak punya iman itu meminta tanda. Orang-orang yang jahat itu meminta tanda bahwa Yesus Tuhan apa bukan itu kayak kalian. Mereka tanda. bukan itu, Ibu. Bukan. Ini tolong jelas. jangan ini dong. Jangan. Ini ada judulnya semua ini ya. Judulnya jangan kau gabung semua. Kau gabung tadi. Silakan. Tadi kamu gabung 2 judul tadi kamu gabung ya. Tadi yang memberi judul ini kan Lembaga Bible Indonesia, Ibu. Kembalinya roh jahat dan Yunus dan anak saudara-saudaranya. Kamu 3 judul itu. Jadi Alkitab itu memiliki tujuan, memiliki arti ketika sudah selesai per judul dan per ayat. Bukan dicomot-comot per ayat terus kamu artikan, cuma bukan seperti itu. Jadi saya bacakan di sini ya. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, pada muridnya, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda." Kata orang-orang yang jahat akan meminta tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan. Jadi kepada mereka orang-orang jahat ini tidak akan diberikan tanda-tanda apapun selain tanda Nabi Yunus. Yunus itu. Nah, selain tanda itu pada orang jahat itu. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam
rahim bumi 3 hari 3 malam. Itu tentang kematian Yesus. Dia sudah menduga angkatan jahat itu kan? Mati dia tentang Tuhan Yesus mati itu yang di dalam perut Angkatan bumi 3 jahat hari 3 kan? malam. Angkatan jahat kan itu punya tanda? Bukan. Iya dong. Bukan angkatan jahat yang di sini. Orang jahat itu yang meminta tanda, Ibu. tapi Tuhan tidak memberikannya. Jadi bro, di sini jelasnya sudah orang jahat itu tidak akan diberikan tanda. Tidak Kecuali? ada diberikan. Kecuali tanda? Kecuali tak ada. Kecuali tanda Tanda Nabi Yunus. Yunus. Itu zaman dulu kan ada Yunus itu 3 hari 3 malam dalam perut ikan. Demikian juga anak manusia akan berada di perut bumi selama 3 hari 3 malam. Itu tanda untuk siapa, Ibu? Itu tanda-tanda ketika dia akan mati 3 hari 3 malam. Begitu. Itu tanda diberikan. Tandanya itu Yesus Kristus itu adalah dia menebus dosa-dosa manusia yang kita berdosa. Iya, itu Makanya tanda akan untuk mati siapa? 3 hari 3 malam. Itu tanda untuk siapa, Ibu? Kebangkitan hari ketiga tanda untuk siapa? Untuk angkatan Kenapa? Tidak diberikan tanda mereka. Bisa Kecuali dijelaskan tanda? ada orang jahat yang akan diberikan tanda. Semakin Ibu mengelak, semakin ketahuan bahwa salib itu adalah kenapa? tanda untuk angkatan jahat, Yesus Ibu. itu mati memang untuk orang-orang berdosa, bro. Mati dia untuk orang berdosa. Dia mati untuk orang kudus. Udah ketahuan Begitu. angkatan yang namanya angkatan jahat akan selalu jahat. Semua akan tidak menebus. Memang kita orang jahat sebelum kita Tuhan Yesus. Sebelum Tuhan Yesus mati, kita memang orang jahat yang tidak layak menerima Ibu, surga. Itulah dia. Paulus Sebelum sampai yang Tuhan Yesus mati di kayu salib, manusia itu tidak layak kepada Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Nah, itu tanda untuk angkatan jahat. Salib itu untuk angkatan Kita orang benar. jahat. Memang kamu benar. Kamu orang baik kok. Lah, Ibu yang menjadikan penyaliban itu sebagai simbol agama Dia kebenaran. Tuhan Yesus memang tujuannya untuk menebus dosa. Itu berarti Ibu angkatan jahat. Iya. Ya gitu dong. Jadi begini aja, Akhirnya Bro mengaku Juma. itu. Saya Terima nggak usah panjang kasih. lebar sama Juma ini. Saya tahu Kenapa? dia udah jauh tersesat oleh iblis. Ya. Jadi Angkatan Jadi, jahat Juma, menerima jangan kebangkitan hari ketiga menyesatkan kok jadi orang lain. saya yang jahat. kembalilah Yang mana kepada yang ya? benar. Begitu. Enggak mau Juma. saya, Bu. Enggak mau kenjat. Gitu aja ya. Saya Dan tidak jelaskan mau bahwa masuk ke Yesus dalam Kristus adalah Tuhan dan angkatan Juru Selamat. jahat. Selain Tuhan Yesus Kristus, Hah. penebusan Yesus Kristus mati di kayu salib untuk menebus dosa saya dan Itu saudara untuk semua. angkatan jahat, Ibu. Ya memang saya jahat dulu jahat. Kita, Alhamdulillah semua kita yang mengaku, Ibu. Di dunia ini adalah jahat. Saya orang jahat. Ya. Tetapi darah Yesus yang menyucikan Jahat dosa itu. saya. Orang angkatan jahat itu selalu akan melakukan kejahatan dengan mengambil judul bahwa kebangkitan Yesus hari ketiga itu adalah keselamatan. Itu ajaran angkatan jahat Yesus sendiri kepada orang mengatakannya lain. Juma, Yesus. Barang siapa menerima Yesus Kristus maka dia akan selamat. Menerima Datanglah sebagai padaku apa? yang berbeban berat, Menerima maka kamu sebagai akan apa, Ibu? diselamatkan, begitu aja. Menerima Juma. sebagai Jadi, kalau apa? kamu nggak percaya, monggo. Tapi janganlah kamu menyesatkan orang lain. Begitu saja. Terima Bukan, kasih. kami tidak mau masuk dalam kelompok angkatan jahat. Itu aja. Ibu mau silakan. Silakan aja. Beli silet, cukur bulu, betis. Sederhana loh. Tapi satu hal yang saya suka dari Ibu siapa tadi? Ibu tim kesebelasan. Saya suka kenapa? Karena dia memperlihatkan sisi kesalahan daripada orang-orang yang beriman percaya kepada penyaliban. Saya berterima kasih. Biasanya ada orang yang pandai berkelit bla bla bla, tapi Ibu ini berkelit tetapi justru menguraikan bahwa ya memang itu untuk angkatan jahat. Yesus memberikan tanda angkatan jahat bahwa tidak akan diberikan satu tanda apapun kepada angkatan jahat selain tanda Yunus. Yesus kemudian menjelaskan sebab 3 hari 3 malam Yunus berada di dalam perut ikan. Demikian juga anak manusia akan berada di dalam perut ikan, perut bumi selama 3 hari 3 malam. Nah, ini hadiah untuk Ibu, siapa namanya tadi? Ibu Carolina. Kalau masih mendengarkan, saya kasih data ini obat supaya Ibu bisa sembuh. Di dalam Lukas 12 nomor 8, Yesus berkata kepadanya, "Aku berkata kepada kalian," kata Yesus,
Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, maka Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Elohim. Itu hadiah untuk ibu. Apa itu maksudnya? Yesus berkata, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, maka aku, anak manusia, aku ini anak manusia, juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Tuhan. Jadi Yesus mengatakan, aku anak manusia. Artinya, barang siapa yang mengaku Yesus itu adalah manusia di depan manusia, maka aku anak manusia akan mengakuinya di depan malaikat-malaikat manusia. Jadi orang yang mengatakan Yesus itu Tuhan, tidak akan diakui oleh Yesus di hadapan malaikat-malaikat Tuhan. Dalil, hadiah untuk Ibu Carolina, Lukas 12 nomor 8, bungkus. Ya, usahakan kemudian ibu pelajari, ibu dalami, ibu resapi, ibu kemudian pikirkan baik-baik. Itu data yang akurat. Sekali lagi, aku Yesus berkata kepada kalian, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat Elohim. Jadi tidak mungkin Yesus mengaku, barang siapa yang mengakui aku Tuhan di depan manusia, maka aku anak manusia. Kan tidak nyambung kan? Barang siapa yang mengaku di depan manusia bahwa aku ini adalah Tuhan, maka aku anak manusia akan mengakuinya juga di depan malaikat-malaikat. Tidak nyambung. Jadi yang benar adalah, barang siapa yang mengakui aku sebagai Mesias, yaitu orang yang diurapi Tuhan di depan manusia, maka aku juga sebagai anak manusia akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Tuhan. Nah, ini hadiah untuk Ibu Carolina. Mudah-mudahan bisa tercerahkan dan bisa sampai kepada hidayah. Demikian. Ibu tadi sudah kabur, Paman. Aku yakin imannya sedikit terguncang itu dan mulai berpikir tentang keimanannya. Baik, Paman, baik. Thank you. Ya, saya melihatnya jika kalau dia tidak emosi, dua aja, dia terguncang.